Bagaimana ini? Mau diangkat ke sana, berarti ke sana. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arshihi wa bidada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan bersama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beriring salam mari kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa menjaga dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua, keluarga besar kita, anak keturunan kita telah diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, afwan wa ma'dziratan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, baru bisa hadir lagi. Baru 2 kali mulai ngaji, sudah libur sebulan. Iya, kemarin itu memang sangat mendadak sekali. Jadi, daftarnya itu kita ajukan masuk bulan Dzulhijjah, sudah penutupan. Kalau untuk kuota haji memang sudah tutup kan gitu. Dan gitu antara karena pasca corona ini tidak ada kepastian. Jadi kemarin agak ragu, bakal nggak berangkat enggak. Ternyata H-3 keluar. H-3 itu berarti tanggal 7 Dzulhijjah. Ternyata baru keluar. Kemudian kita tetap menadam karena kita masuk ke mikotnya belum pakai ihram. Ya, sampai Mekah baru pakai ihram. Gitu. Jadi mohon maaf sekali, mendadak sekali dan tidak ada persiapan untuk pengganti dan lainnya. Ya mudah-mudahan ya bisa dimaafkan dan bersyukurnya mudah-mudahan hari ini dan selanjutnya tetap bisa belajar bahasa Arab dan bisa istiqomah untuk sampai selesai nanti insyaallah. Baik. Dan sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, jadi kita sedikit mengulang biar nggak lupa nanti ya. Nah, kalau yang lain bagaimana Bu? Belum ada. Yang kemarin hadir banyak itu pada sibuk semua ya? Ya, ada mau pakai baju, ada mau lakukan tangannya aja. Masya Allah. Masya Ya, Allah. kita doakan tetap. Amin, 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 amin. Baik, nggak apa. Memang kondisinya memang nggak menentu juga. Ya. Artinya mungkin hari Ahad itu pagi itu masih enak bersama keluarga, ya, masih jogging dan lainnya. Masya Allah. Di sofa. Oh, di rumah. Masya Allah. Dari mana kuliah, berapapun yang hadir, kita tetap belajar. Mudah-mudahan yang lain pun juga bisa menyusul dan tetap bisa istiqomah untuk mengikuti pelajarannya. Cuman mungkin nanti salam untuk yang belum bisa hadir, mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang bisa hadir karena ini pelajaran nanti karena teori dan juga praktek. Ketika 1, 2 tidak hadir, nanti akan menyebabkan sulitnya untuk capai target ini. Saya ingatkan bisa saja satu-satu. Masya Allah. Terima kasih banyak. Nah, kita karena masing-masing sudah pegang bukunya, memang secara dasar ini teori belajar bahasa Arab yang fungsinya tentu kita paham baik percakapan ataupun untuk dasar bahasa Arab untuk baca kitab. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kita juga akan belajar praktik langsung sebagaimana yang diminta kemarin, yaitu untuk memahami Al-Quran. Dan kita langsung saja karena memang waktu juga sudah jam 10.30.
Kita santai dulu. Pertama, kita mereview sejenak tentang apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya tentang perbedaan mudzakkar dan muannats. Itu sudah sesuatu yang sudah baku yang perlu kita pahami bahwasanya dalam bahasa Arab tentu berbeda dengan bahasa Indonesia atau bahasa lainnya. Penggunaannya, tulisannya dibedakan dengan antara pengguna laki-laki ataupun perempuan. Begitu juga dengan singular, mufrad ataupun jamak plural. Dan kita sudah pelajari kemarin penggunaan untuk apa? Untuk ism isyarah, kata penunjuk. Baik. Sudah hadir satu Bu Atik ya. Bisa dibantu yuk. Mungkin tadi Asir ya? Oh, dia benar. Baik. 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 Terima kasih Bu Nung. Mohon maaf Ibu, kalau di bawah jadi di atas jadi nggak enak nih. Nggak apa ya? Masya Allah. Baik, Masya Allah. Baik. Kita mereview sejenak penggunaan kata penunjuk dalam bahasa Arab untuk mudzakkar dan muannats. Untuk yang dekat kita pelajari kemarin contohnya ini kitab ya, kitab itu bahasa Indonesia Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Maka untuk yang dekat disebutkan hadza kitabun atau hadzal kitab pakai alif lam ataupun tanpa alif lam. Kalau jauh maka disebutkan dzalika kitabun atau dzalikal kitab. Di di ayat kedua surah Baqarah nanti kita coba praktikkan. Allah berfirman dzalikal kitab, menunjukkan itulah Alkitab kan, itulah. Kemudian itu untuk mudzakkar. Untuk muannasnya, untuk yang dekat berarti disebutkan hadhihi. This is, contohnya papan tulis, ada yang masih ingat ya? Kira-kira bahasa Arabnya apa? Saburatun, berarti hadhihi saburat. Kalau jauh berarti tilka saburatun. Tilka saburatun. Dari penggunaan kata penunjuk ini, maka kita sudah mencoba mempelajari beberapa percakapannya, tanya jawabnya. Karena yang paling penting itu kan setelah teori, maka belajar ngobrolnya. Nah, bahasa Arab akan lebih mudah dipelajari ketika kita banyak ngobrol. Namun dulu ketika masih mondok itu belajar itu, ya udah ngobrol sama tembok, ngobrol sama meja, untuk sekedar mempraktikannya gitu. Dan itu sangat berpengaruh sekali untuk kelancarannya. Sebagai contoh, ketika kita mengatakan hadza kitabun, maka pertanyaannya ma hadza, what is this, kan gitu. Maka kita kenal dzalikal kitab, dzalika kitabun. Dzalika kitabun. Ma hadhihi, maka kita kenal hadhihi saburatun. Ini pertanyaan pertama. What? Ma. Kemudian kita masuk pada pertanyaan selanjutnya, hal atau a. Hal ataka, hal ya ada dalam Al-Quran ya, atau menggunakan a, artinya apakah. Hal hadhihi saburatun, na'am hadhihi saburatun. Apakah ini papan tulis? Hal hadhihi saburatun, na'am hadhihi saburatun. Hal hadza kitabun, na'am. Hal hadza kitabun, na'am. Kalau jauh berarti dzalika kitabun. Hal hadza kitabun, apakah ini kitab? La, dzalika kursiyyun. Hal hadhihi madrasatun? La, tilka saburatun. Tilka saburatun. Hal hadza qalamun? Na'am. Terus dzalika qalam.
Dzalika qalam. Hal hadza kitabun? La. Dzalika qalam. Iya, ahsan. Ini sekedar review dan alhamdulillah kemarin sudah kita pelajari ya. Sebagaimana yang ada dalam buku ini di halaman 1, halaman 2, 3 sampai secara umum kita sudah habis sampai halaman 10. Masya Allah sudah keluar nih, Masya Allah. Sudah, alhamdulillah. Baik, jadi oh iya, itu nanti. Jadi memang alamat takdis, tanda-tanda perempuan itu ada banyak. Cuman karena ini untuk dasarnya dulu, nanti kita bertahap untuk menggunakannya. Akhirannya ya, dan Salma, kemudian nama-nama orang yang dia memang nggak selalu pakai tun ini. Nah itu betul. Cuman ini awal sekali kita coba yang umum dulu saja. Gitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, ya, baik. Dan simple ini tadi, ini sudah sampai halaman 10 kalau kita lihat sebenarnya. Iya, jadi artinya teori dasar yang kita pelajari ini itu sudah sampai halaman 10. Cuman pengulang-ulangnya diputer-puter aja. Ya. Cuman diputer-puter saja. Baik. Nah, kita kan belajarnya nggak betul-betul detail satu-satu kayak anak sekolah, enggak. Yang penting dapat teorinya, nanti kita praktekkan dalam aturannya, sehingga tidak terlalu lama untuk mengejar dalam buku ini. Maka saya berusaha untuk meringkas sebisa mungkin, sehingga nanti kalau kita lompatin, nggak masalah, karena kita sudah paham isi dari buku ini. Gitu. Baik, selanjutnya, kalau kita sekilas saja, nggak apa-apa. Sekilas di halaman 11, pelajaran Ad-Darsu Ar-Rabi', pelajaran yang keempat, sambil dibuka bukunya boleh. Pelajaran yang keempat, ini sangat simpel. Kalau dalam kotak itu penambahan kosakata, dan itu yang pernah Anda sampaikan di awal itu, kunci mempelajari bahasa adalah bisa kosakata. Nah, kalau seandainya sehari 3, berarti sebulan sudah hampir 100 kosakata. Berarti kalau seandainya teori ini, cara ini sudah dipraktekkan selama sebulan ini, berarti Bundung ini sudah hafal 100 kosakata ini. Masya Allah. Ada. Perpindahan doang biasa. Bukannya surplus malah minus ya. Alhamdulillah, berarti masih ya, masih disuruh semangat lagi. Baik, apa? Kita baca bareng-bareng saja. Yang di dalam kota itu pertama adalah madrasah, itu sudah menjadi bahasa Indonesia ya, madrasah. Faslun, kelas. Faslun. Tapi kita kenalan dulu, jadi nggak selalu kelas ya nanti. Meskipun memang diartikan kelas. Fasola, dikata fasodlam, itu lawan dari wasola. Jadi nanti kalau kita ketemu di dalam Al-Quran, fasola artinya pisah. Kalau nyambung wasola menjadi silaturrahim, itu nyambung. Wasil nyambung. Fasil berarti pisah. Nah, kenapa disebut kelas? Karena dipisahkan antara grade 1, grade 2, grade 3 kan gitu. Maka penggunaan faslun secara khusus diartikan kelas, secara umum artinya pisah-pisah. Sallah. Sallatun. Sallatun itu keranjang. Ya. Jadi ibu kalau suka belanja, nah, itu ada keranjang. Keranjang itu artinya dalam bahasa Arabnya salah. Salah. Atau bisa juga digunakan untuk main bola basket. Nah, basket itu bahasa Arabnya salah.
Bola keranjang kan gitu. Salah. Nih. Jadi kalau bola basket, bola itu kurah, basket salah. Kurah salah. Nah, kaki itu kodam, berarti kalau bola kaki, kuratul kodam. Bola tenis, tenis ya, tenis meja, bola itu apa kurah, meja itu tawilah ataupun maktab bisa maktab, bisa tawilah. Sehingga bola meja kuratul tawilah ataupun kuratul maktab. Ya. Badminton itu kan yang dipukul kan apa kok ya? Kok itu kan bulu kan? Nah, bulu ayam kan? Nah, bulu itu bahasa Arabnya ada risha, rish, risha. Nah, bukan raisa, beda lagi loh raisa. Tapi kalau kita kenal raisa, berarti kenal bulu kan gitu bahasa Arab. Nah, sehingga badminton itu dalam bahasa Arab kuratul risha, bola yang terbuat dari bulu. Nah, bola tangan apa ini volley itu kan pakai tangan. Nah, itu bisa diartikan kuratul yad. Ya, kuratul yad. Kurah itu bola. Nah, tergantung kaf ya, kaf ro ta kuratun. Boleh saya tulis ya, kuratun. Wah, ini mantap insya Allah. Ini kayaknya sudah 1 bulan yang lalu ya, belum dipakai ini. Oh gitu. Oh, tapi ya alhamdulillah. Oh, saya warna merah ya? Lupa saya. Ada dua item warna yang ada Masya Allah. Kuratun. Berarti bola. Iya, mu'anas. Mu'anas. Bukan perempuan ya? Kayak kalian mu'anas. Kalau perempuan kan surat An-Nisa, surat mu'anas kan enggak? Surat pas kelihatan ini ya, yang untuk batik ya. Kuratun berarti bola ya. beda ya. Ya, sebenarnya sama dari segi penggunaan ya. Tapi kan kalau kita menyebutin perempuan, perempuan kalau umumnya ibu adalah perempuan, berarti ibu adalah nisa kan. Terus dalam Al-Quran kan ya disebut surat An-Nisa. Lebih umum, lebih formal kalau An-Nisa. Kalau mu'anas itu bisa untuk benda, bisa untuk hewan. Ya, betul, feminin. Gitu. Baik. Kemudian selanjutnya kita mengenal jidar. Jidar, betul. Jidar, wall ya. Itu bisa jidarun atau haidun. Oh, baik. Baik, ini tambahan kosakata ya. Kemudian saqfun, saqfun. Itu atap. Atap itu saqfun. Saqfun itu yang di bawahnya madrasah itu. Saqfun artinya atap. Jidar, dinding. Baik. Baik. Saqfun atap, ardun sudah umum ya, ardun. Berarti bumi. Betul. Ardun sudah. Majalah itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya, majalah. Masjid sudah menjadi bahasa Indonesia. Nah, Vina ini depan rumah ini teras. Nah, Vinaun artinya teras. Masya Allah. Baik. Kemudian mim sahatun. Mim sahatun. Penghapus. Saya biar enak nyebutnya, mohon maaf saya lupa juga namanya Ibu sama Bu. Ibu Mardia. Kemudian Ibu siapa? Ibu Nita. Ya. Saya nak tahunya Bunung tapi panjangnya Bunung siapa? Siti Nungwah. Baik, Masya Allah. Baik, Masya Allah. Kalau Bu Nita ini udah sering tahsin ya?
Sering ketemu di sofa kan? Udah enggak? Dulu ikut kelas tahsin juga ya? Oh, Jatuh Bening. Kayak mukanya nggak asing gitu. Kalian di sofa? Atau mungkin ada ikut pernah ngaji di sofa gitu enggak? Belum ya? Oh gitu. Baik, mim sahhatun. Apa? Mim? Coba kita sambil bertahsin karena bahasa Arab itu satu pakai dengan tahsin. Mim. Baik, masya Allah. Baik, mim sahhatun. Coba bunuh. Mim sahhatun. Baik. Artinya saya pengen coba haknya. Nah, haknya kadang larinya ke ha kan gitu. Nama Nabi kita? Nah, Muhammad. Namanya Muhammad. Muhammad dia itu Indonesia. Ya. Ah, haknya dan kol-kolahnya. Haknya Muhammad. Nah, kalau pelajaran kita hari ini pelajaran apa? Bahasa atau apa? Di sini ada nih ya apa? Durusul lughah al-arabiyyah. Durus artinya pelajaran, al-lughah itu bahasa, al-arabiyyah. Ini ya, Arabiyyah. Baik. Nah, jadi kan kita nanti sambil kita selip-selipkan belajar bahasa Arab, tahsinnya, nah, biar dimasak. Ngomong udah bilangnya sering orang bulenya nggak ngerti si weaponnya. Oh gitu. Pronunciation-nya ya. Baik. Masya Allah. Baik. Boleh kita lanjut ya. Kemudian taqwimun. Taqwimun. Taqwim itu digunakan sebenarnya maknanya ada banyak, cuman yang dimaksud di sini adalah kalender. Taqwim. Taqwimun qaf ya. Nah, nanti kadang keliru qaf itu keliru dengan kaf. Contohnya surat Al-Ikhlas kita bacanya gimana? Ayat pertama Al-Ikhlas. Nah, kadang kul antara kul dengan ul hampir sama. Nah, baik. Kemudian buku yang dipelajari anak TPA itu namanya buku Iqra. Iqra. Bukan Iqra ya. Iqra. Kitab kita yang kita baca namanya kitab Al-Qur'an. Bukan Quran. Qurannya mana? Qur ya. Quran. Ada cengkokannya gitu ya. Quran. Nah. Bu Mardiyah gimana kabarnya hari ini? Nah, alhamdulillah. Ya. Baik. Karena nanti bisa ke bawah ketika lagi ngaji kan gitu ya. Alhamdulillah. Nah, lu kok fasih udah belajar ngaji kan gitu. Masya Allah. Tapi betul kok. Jadi kita disebut fasih dalam bahasa Arab itu kalau anak teliti, anak pribadi ya. Ini statement anak pribadi. Kalau kita bisa dua huruf itu ha dan a. Ha dan a. Karena dua itu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Nah, dan orang Indonesia kadang ingin gampangnya. Gitu. Belum nanti banyak sekali serapan-serapan bahasa Indonesia itu yang nanti dari segi makna akan berubah ketika tidak dibaca sesuai dengan maknanya. Yang mungkin pernah kita sebutkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu segala puji.
Lillah milik atau bagi Allah. Milik Allah atau bagi Allah. Tapi kalau kita baca alhamdulillah, karena memang hak nggak ada dalam bahasa Indonesia, alhamdulillah. Segala kehancuran milik Allah. Rabbil alamin. Rabbil ain ya, tengah tenggorokan sini. Kalau dibaca nggak mau sulit huruf ain ya. Ada orang Rabbil alamin. Ngalamin juga kan ya. Iya. Nah, Rabbil alamin artinya Rabbnya alam semesta, Tuhannya alam semesta. Kalau Rabbil alamin, Rabbnya atau Tuhannya orang-orang yang berpenyakitan. Hanya ngalamin lebih apa ya? Iya. Belum huruf-huruf yang lainnya Al-Fatihah lagi kan. Kemudian huruf Allah juga. Allah itu kan nggak ada. Allah itu masih gampang ya. Ujung lidah digigit. Allah. Salat zuhur dibaca lohor kan itu. Lahir batin. Padahal bukan lahir, tapi zahir. Zahir yang nampak, batin yang tidak nampak. Cuma orang Indonesia di lahir batin. Zahir dan batin. Iya. Maka Allah itu menjadi L kalau dalam bahasa Indonesia kan gitu. Maaf, nggak ada maaf di Indonesia. Ya, afwan jadi afun, ampun lah jadi ampun, afun. Nah, kan tulisannya afun, jadi ampun, jadi ampun nggak sulit juga kan? Baik. Yang terakhir belum nih. Sahadun apa? Sah. Nah, kita coba untuk pas sahadun. Ada dua huruf ini yang perlu kita praktikkan dengan apa? Bacanya. Pertama sin. Huruf sin itu setiap kita baca sin itu biasakan dengan senyum. Sahadun. Ketika kita mengucapkan assalam, memang harus dengan saya senyum. Kemudian yang lainnya juga ya untuk sin yang lain. Baik. Huruf h artinya apa? Depannya fina. Tadi fina apa? Teras. Depannya teras ada. Nah, ada taman ataupun halaman. Halaman. Tapi ini tambahan kosakata yang di dalam ini bercampur ya, sudah bercampur antara muannas dan mudzakkar. Dan cirinya gampang saja, di mana ditutup dengan tak marbutah maka itu muannas. Muannas atau muannas. Nah, pakai sa digigit. Kemudian, nah kalau yang di pelajaran keempat ini cuma simple, hanya huna dan hunaka saja. Jadi kita nggak terlalu bertele-tele di sini, hanya huna here di sini, hunaka di sana. Ya. Huna, artinya huna baitun. Ini di sini rumah. Hunaka masjidun. Nah. Huna madrasah, di sini madrasah kan itu. Hunaka masjid. Huna salah, di sini apa salah tadi? Keranjang. Hunaka mimsahatun. Tadi apa mimsahah? Penghapus. Ya. Mimsahatun. Penghapus. Sampai akhir, si itu cuma huna. Tapi ada yang menjadi pertanyaan. Nanti, aina, where? Where is home? Aina al-bait? Aina al-bait? Hamas. Baik, ini kita masuk tahsin berarti ya. Hamas itu berarti huruf-huruf yang ketika kita ngucapin lebih dominan udara. Itu.
Ini sambungannya kemana Ibu? Maksudnya ya kan kita nggak bisa nyebutin huruf H itu dengan tanpa udara, pasti banyak udara keluar. Nah, itu namanya disebut hams. Artinya lemah ataupun samar. Kan gitu. Ya. Kalau ba itu kan nggak ada udara, maka disebut jahar kan gitu. Kalau seandainya kita menyebutin salah, karena ba itu nggak boleh keluar udara. Baik, itu di pelajaran tahsin. Baik. Kemudian kalau kita bikin kalimat dengan dari huna dan hunaka. Huna dan hunaka. Saya tanya kepada Bu Nung coba ini. Ya, ya Umma Nung ya. Umma kan ibu ya. Ya Umma Nung ya. Aina al-baitu. Di mana rumah? Aina tadi sudah ya, kita sebutkan aina. Aina. Di mana? Aina al-baitu. Al-baitu. Rumah itu di belakang ya jadi betul ya. Huna, iya. Boleh di depan bisa juga. Aina al-baitu, huna al-baitu. Atau al-baitu, huna. Sama saja. Nah, huna al-baitu ataupun al-baitu huna. Baik. Ini. Baik, kita lihat yang halaman 11 itu nih bawah itu ada pertanyaan. Aina al-faslu? Aina al-faslu? Al-faslu huna. Di halaman 11 nih bawah ya. Aina al-majallatu? Di manakah majalah? Al-majallatu huna. Di sana. Nah. Aina sallatu? Coba ibu yang menjawab, anak yang nanya. As-sallatu hunaka. Berarti keranjangnya di sana. Aina taqwimu? Jawabannya? Mana? Oke ya. Di sana ya. Kalau di sini berarti al-taqwimu huna. Kalau di sini at-taqwimu huna. Iya. Iya. Betul. Cuman kalau ngikutin kaidah yang resmi, memang karena yang ditanya adalah nama barangnya dulu kan. Barangnya dulu, baru disebutin lokasinya. Nah, kecuali kalau ditanya mada huna, apa yang di sini? Baru huna al baitu. Jadi mengikuti, mengulangi dari apa yang ditanya dulu. Aina al kitab? Oh, yang ditanya adalah kitab al kitab huna. Nah, kalau hal huna, oh, mada huna? Huna al-kitab. Tapi secara makna ini sama. Cuman kalau pengen lebih formal ya memang menyesuaikan apa yang ditanya. Tep. Aina al-jidaru? Al-jidaru huna atau wahunaka, wahunaka, wahunaka. Tep. Ini ya. Tep. Ini secara simpel. Ya, yang penting dekat. Ya, yang penting dekat. Kalau jauh, sama. Hadza pun juga hadza kan ini, ya. Atau kalau jauh, dzalika. Kan gitu. Hadhihi tilka. Tergantung kita nunjuknya mana. Kalau dekat, nah, yang penting kuncinya adalah dekat ataupun jauh. Iya, sama. Kalau huna, karena di sini bahasa Indonesia pun juga untuk umum ya. Di sini. Jadi bisa huna madrasatun, huna faslun, huna baitun, nggak ada bedanya untuk laki-laki perempuan. Ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, hal huna madrasatun? Hal tadi di awal tadi apa hal? Apakah? Hal huna madrasatun? La, ya. La, bal, apa artinya bal? Bat, kan? Bal huna baitun, bal.
Saya tulis ya pertanyaannya ya. Jadi soal pertama, aina al-bait. Kemudian hal. Pertanyaan pertama, aina al-baitu. Kemudian kan langsung ini diulangi lagi. Al-baitu. Saya ganti. Oke, warna lain. Al-baitu huna. Hiya. Berarti bahasa Indonesia rumah itu atau rumah di sini. Hal huna baitun, apakah di sini rumah? Kalau na'am, na'am. Hal huna baitun, na'am. Ulang lagi. Huna baitun. Huna. Bukan. Mu, kemudian ku, nya, belum kita belum. Itu kata pengganti. Di mana rumah? Kalau hal huna baitun, apakah di sini rumah? Na'am, huna baitun. Atau kalau tidak, la bal. Nanti ketemu banyak kalimat bal di Al-Quran ada bal guna apa? Madrasah boleh madrasah. Kalau ya al-bait itu hilang ya kuningnya enggak al-bait jadinya siapa? Betul. Alif lam nggak boleh gabung, nggak bisa ketemu dengan tanwin. Jadi alif lam nggak bisa ketemu dengan tanwin. Alif lam ini nggak bisa ketemu dengan tanwin. Jadi nggak bisa ini ketemu dengan ini nggak bisa. Pilihannya al-baitu atau baitun. Dan kalau al-baitun nggak ada. Nggak ditemukan dalam buku manapun. Al-baitun, al-qalamun, al-kitabun nggak ada. Yang ada adalah al-kitabu atau kitabun. Yang milih ya. Mau pakai alif lam. Iya. Ya, tidak bisa gabung alif lam. Nggak bisa gabung dengan tan. Iya. Baik. Masya Allah. Ini Bu Nita udah banyak nih ya maklumatnya ya. Ya, fungsi dari alif lam. Apa yang membedakan? Saya hapus dulu ya biar nggak bingung. Apa yang membedakan antara al-baitu dengan baitu? Betul. Kalau al-baitu spesifik. Al-baitu makanya di Al-Qur'an disebut dalika al-kitab. Buku yang ini nih al-bait. Sehingga al ini bisa dimaknai yang ini atau yang itu bisa juga. Karena sudah spesifik. Baitun umum. Umum. Ya, bisa rumahnya siapa saja, yang penting rumah. Makanya ketika kita mengucapkan terima kasih dalam bahasa Arab bahwa semoga Allah membalas kebaikan. Jazakallah khairan. Khairan. Ini ya. Saya tulis ya. Ini warna-warni biar bisa membedakan karena ini beda apa? Jazakallah khairan. Betul. Kalimat khairan ini pakai tanwin tidak? Pakai.
Boleh nggak kita ganti jazakallah al khaira? Jazakallah khairan itu diganti dengan al khaira boleh nggak? Nggak boleh. Nah, jadi antara khairan dengan yang pakai alif lam al khaira. Baik. Pilihannya dua, mau pakai khairan atau al khairan. Boleh nggak pakai al khairan? Nggak boleh. Karena tanwin nggak bisa ketemu dengan alif lam. Emang kenapa? Tadi sudah dijawab. Al khaira itu spesifik. Kalau khairan itu umum. Dan Nabi mengajarkan kepada kita jazakallahu khairan. Nggak boleh diganti al khaira. Kenapa? Secara makna akan beda. Kalau jazakallahu khairan, ron, berarti jazaka, semoga Allah membalasmu. Kamu ya, kamu laki-laki, kalau ki berarti perempuan. Jazak berarti kan balasan. Allah semoga membalasmu dengan kebaikan. Kebaikan mana? Kalau kita ganti al khairah, kebaikan yang satu itu saja, spesifik. Tapi kalau khairan, kebaikan yang tak terbatas. Tanpa kafiran, meskipun tanpa kafiran, itu sudah makna khairan itu pasti yang nggak terbatas. Bahkan ada ulama yang disebutkan, bagaimana kalau seandainya saya ganti jazakallah alfa khair, alfa khairin. Semoga Allah membalasmu 1000 kebaikan. Tetap nggak boleh. Karena kalimat 1000 itu kita membatasi kebaikan. Sedangkan arti tanwin ini bisa jadi 1.000.000, 1 triliun. Nah ini apa? Ini uniknya bahasa Arab itu seperti itu. Beda tanwin itu maknanya beda jauh. Contoh lainnya, ini saya nulis di mana lagi? Nggak apa ya ini. Ini kita ngobrol aja ya. Nggak apa. Ini sudah. Yang penting bisa dimaklumin ya. Contoh lain, ketika Anda ngucapin, ini karena kita ngomongin dari segi bahasa ya. Assalamualaikum. Jawabannya gimana? Nah, sama atau beda? Waalaikumsalam dengan waalaikumsalam. Kalau dari segi ucapan mungkin sama, yang penting kan itu. Tapi kalau kita mulai dari segi linguistiknya beda. Jadi kan saya tulis ini sudah di saya izin menghapus dulu ya. Karena kita ngomongin masalah apa ini? Hal baru. Hal baitun. Tun ya. Tun. Karena nggak ada alifnya. Iya. Oke. Baik, yang atas izin saya hapus dulu. Tadi jazakallah khairan ya, kita ngomongin khairan. Sekarang kita ketika menjawab salam. Ya. Masih. Masih ada error gimana enaknya? Yang kemarin ada kakinya itu? Oh, rekaman Zoom-nya ya. Baik, aman. Nih Bu Atik nggak ada kawannya nih, Masya Allah sih sendiri ya. Mudah-mudahan karena bisa maksimal Insya Allah. Ini contoh lain makna dari tanwin. Ketika kita menjawab waalaikum salam dengan waalaikumus salam. Soalnya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Perlu ditulis ya, langsung dijawab ya. Waalaikum. Waalaikum. Apa? Salam. Langsung salam ya. Salamun. Dengan yang assalam. Nah, apakah sama atau beda? Beda. Waalaikumsalam dengan waalaikumussalam. Kita ngomongin tanwin. Kalau waalaikumsalam dan bagimu juga keselamatan. Selamatan dari siapa? Terlalu umum. Sedangkan yang kalau kita salam tadi kan assalamualaikum assalam ya. Pakai alif lam berarti spesifik. Warahmatullah.
Berarti salam dan rahmat dan berkah dari Allah. Karena ada penyebutan rahmatullah, rahmat Allah, wa barakatuhu, itu pada Allah. Jadi alif lamnya ini spesifik kembali keselamatan dari Allah. Kalau salam saja, gara-gara tanwin ini nggak. Jadi harusnya Waalaikumsalam. Nah, salam dari siapa? Waalaikumsalam warahmatullah. Rahmatnya dari Allah karena ada penyebutan Allah. Wa barakatuhu kepada Allah. Tapi salamnya dari siapa? Terlalu umum. Boleh. Nah, tadi secara ngomong itu nggak masalah karena orang juga tahu itu dari Allah. Tapi dari segi linguistik, tanwin ini memiliki makna khusus. Artinya kalau ini terlalu umum, kalau as-salam alif lam ini penisbahannya kepada Allah. Ya, meskipun nggak ada Allahnya. Waalaikumsalam. Ya, waalaikum langsung disambung ya. Kalau kita sambungkan berarti kan kita baca waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam. Baik. Ini apa? Ya sekilas ini ya. Ini di luar dari teori yang dari awal. Tapi emang nyambung-nyambung ini kadang penting juga insya Allah. Tadi saya tanyain karena yang atas nggak mentamwin bahwa pakai. Oh, yang tun itu tadi ya. Tadi al-bali. Alba itu sama baitun gitu ya. Baik. Baik. Kita lanjutkan lagi nih. Baik. Kita lanjutkan. Mudah-mudahan ini tanwin ini bisa paham ya nanti. Jadi kalau kita ketemu tanwin berarti maknanya adalah umum. Tapi kalau sudah memakai alif lam sudah menjadi khusus. Makanya dalam ilmu tajwid atau tahsin disebut apa? Alif lam apa? Ma'rifah. Alif lam ma'rifah. Alif lam yang untuk menentukan ma'rifah dari ma'rif seperti yang sudah diketahui. Atau alif lam ta'rif. Alif lam ta'rif. Atau alif lam ta'rif. Artinya alif lam yang ma'rifah sudah menentukan. Alif lam ya itu. Sama, kita ngomongin tanwin lagi. Hafal surat Asy-Syams. Ini kita masih tafsir yang lebih mendalam lagi. Kita hafalin ya. Gunung udah hafal kan? Bu Antik sudah hafal kayak Asy-Syams. Kita ini uniknya dalam Al-Qur'an gitu. Selalu suatu linguistik ini ada makna khusus. Kita coba ya. Wasyamsi. Syamsunnya pakai alif lam tidak? Wasyamsi wa duhaha. Dan demi matahari yang spesifik itu, matahari yang itu. Allah bersumpah dengan matahari yang satu itu. Wal qamari idza tal. Oh saja kemana? Baik. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Alif lam ya. Wal qamar alif lam. Wan nahari idza jallaha, dan siang hari ketika nampak. Wal-laili idza yaghshaha, pakai alif lam al-lail. Was-samai wa ma banaha, as-sama pakai alif lam. Wal-ardi pakai alif lam. Baru yang ketujuh apa Bu? Wa nafsi wa ma sawwa. Enggak pakai alif lam. Itu ada makna khusus tersendiri. Loh, 6 disebutkan pakai alif lam, pakai ma'rifah. Ditentukan spesifik. Kenapa ketika ngomongin nafsun, Allah nggak pakai spesifik? Gimana? Nggak pakai alif lam kan? Wa nafsi wa ma sawwa. Nah ini nanti kalau kita bahas ini nanti panjang. Nah itu kita sebutkan contohnya. Iya. Menentukan tafsirnya. Menentukan tafsirnya. Gitu. Iya, selalu
Selalu ada hikmah di balik. Selalu ada hikmah di balik. Ya. Nakirah, betul. Nakirah itu artinya umum, ya, tidak ditentukan. Kalau makrifah itu ditentukan. Mungkin nanti bisa jadi PR. Kenapa ayat ke-7 dari Asy-Syams itu tidak pakai alif lam? Kenapa langsung nafsun? Nah, itu bisa dicari buat PR. Ini contohnya. Nah, untuk spesifik tafsirnya nanti bisa dibaca. Biar kita nggak terlalu masuk ke banyak dulu itu ya. Iya. Surat 6 itu pakai nakirah. Pakai nakirah. Pakai ma'rifah. Alif lam. Tapi ayat ke-7 nggak pakai. Ketika menyebutkan nafsun. Baik. Ini contoh ya. Ini contoh yang mungkin keseharian kita nggak kita sadari. Ternyata itu ada makna khusus di situ. Baik. Ya, ngepasin juga saya juga nggak memikirkan sono ya. Cuma karena memang ini ketemu tanwin, jadi ya jadi kemana aja. Baik. Baik, kembali kepada buku kita. Itu tadi intermezzonya. Baik. Baik. Huna wa hunaka intinya di Al-Quran juga jarang kalimat huna. Ada yang malah menyebutkan hunalika da'a Zakaria rabbah. Bukan huna saja, hunalika. Ya, jadi kalimat hunaka ini jarang, tapi nggak apa-apa. Ini sekedar untuk tambahan kita dalam bahasa Arab ya. Itu dipakai here dan over there. Ya, kalau dicari di Al-Quran ya agak jarang sekali kalimat guna walaupun. Baik. Kembali pada buku tadi ya. Tadi soalnya sudah kita kasih contoh dua. Hal huna baitun. Na'am huna baitun. La bal huna madrasatun. Kemudian pertanyaan yang ketiga, madza huna? What is here? Betul. Masya Allah, betul. Masya Allah, Bu Mardiya, betul. Jadi, madza huna? Jadi soalnya ada dua. Aina, kemudian hal, dan madza. Ya. Madza, apa? Madza huna, halaman 12 ya, di buku ya. Madza huna, ma atau madza artinya sama apa? Apa? Ya. Sama. Bu Nita, madza artinya apa? Artinya apa? Loh, mesti nanya. Bu Nita, madza artinya apa? Lo mana nanya lagi? Bu Nita, Bu Martia, madza artinya apa? Loh, mesti nanya ya. Gunung artinya ma apa? Loh, ma artinya apa? Enggak ada bisa ini. Ya, apa yang di sini? Apa di sini? Maka jawabannya hunaka sampuratun. Nah, Ibu kan Bu Nita saya tanya, Bu Nita, maza huna? Bu Nita jawabannya hunaka sampuratun wa kursiyun kan gitu. Oh, di sana ada papan tulis dan juga kursi. Kemudian saya tanya, madza hunaka? Yang kedua itu ya. Madza hunaka? Oh, kemudian Bu Nita atau Bu Mardia, huna kursiyun. Nah, kolamun bukan kolamun lagi lagi. Benar, kolamun renangun tidak lagi tidak. Kolamun. Baik. Kemudian hal hunaka tallasah? Tallasah ini sama ya penghapus ya. Hal hunaka tallasatun? Ya, boleh. Naam. Hunaka tallasah atau la. Enggak. Di sini ada tallasah. Di sini huna. Mungkin ada mimhatun, kursiyun, jidarun, seperti ini. Kalau enggak ada. Baik, ini contoh dari buku yang di halaman 12. Baik. Kita teorinya pelan-pelan saja ya. Karena kita ada banyak tambahan tadi maklumatnya. Alhamdulillah.
Nah, sekarang kita praktik dalam Al-Quran sekarang. Jadi kita sisipkan membaca Al-Quran satu dua ayat sekaligus mencoba menerjemahkannya. Baik. Ini saya mau nambah sebenarnya, tapi terlalu banyak nanti pusing. Nah, halaman 14 itu nanti panjang lagi, itu satu sesi lagi. Maka sekarang kita praktek dalam Al-Quran saja. Ini sudah paham ya, bisa saya hapus ya? Wah, masih semangat. Oh, Masya Allah, siap. Masya Allah. Ya. Ya. Bu Martia, Bu Nita, Bu, silakan ya, Pak. Kalau saya nanti kalau sambil nyemil nggak keluar suaranya dari. Itu kayak gini ya. Alhamdulillah. Jadi ini. Tapi benar itu aja kan ya. Iya, jarang. Yang ada bisa hampir misalnya guna lika itu ada guna lika. Jadi ikut makan. Iya. Enggak apa, silakan, enggak apa santai. Nanti yang penting ilmunya masuk, kenyangnya juga bisa. Ya udah. Bu Atik, silakan diminum dulu biar agak santai. Atik. Ini ada risol di sini, risol online nggak bisa ya gitu. Online. Nah, ya udah saya izin minum dulu. Bismillah. Sambil nyantai makan, saya tulis Al-Baqarah. Dan mohon maaf, Al-Quran kan dari Al-Fatihah. Ada Al-Quran Ibu? Boleh. Baik. Mohon maaf, kita mulai dari yang memang harus dimulai dulu ya, Al-Fatihah dulu, baru Al-Baqarah gitu. Takutnya ini langsung loncat ke Al-Baqarah, jadi nggak apa, dari Al-Fatihah dulu. Dan Al-Fatihah itu sudah di ayat pertama basmalah, jadi nggak saya tulis yang harus dibaca di setiap kita membaca Al-Quran yaitu ta'awud. A'udzu. Billah. Ini saya tulisnya semua biar gampang membaca dan memaknainya. Ini namanya Bu? Ah? Ta'awud. Baik, alhamdulillah. Kalau yang sudah belajar tahsin, insya Allah nggak ada sulitnya ini ya untuk membacanya. Baik, ini kita baca di setiap kita mau pertama membaca Al-Quran. Kemudian kapan lagi membaca ta'awud ini? Ta'awud atau isti'adzah ya. Artinya perlindungan. Kapan dibaca ini, Bu? Tadi satu sebelum baca Al-Quran. Oh, tayyib. Berarti kan sama karena Al-Fatihah bagian dari Al-Quran, maka itu sholat ketika sebelum Al-Fatihah berarti sebelum baca Al-Quran juga sama. Kemudian kapan lagi nih? Jarang dibaca, jadi nggak tahu kapan bacanya ya. Banyak, ini ada banyak. Ketika sedang marah. Nah, kalau marah yang keluar ta'awudnya atau temannya di Ragunan ya. Insyaallah. Kapan lagi? Nah, ini yang nggak kalah penting yaitu ketika menempati tempat baru. Tempat baru itu bukan berarti pindah rumah enggak. Kita lagi naik angkot tempat baru kan gitu kan. Kita lagi jalan-jalan tempat baru. Terkhusus anak-anak kita
Itu perlu dibiasakan membaca ta'awud supaya terjaga dari keburukan. Ya. Baik, kita mencoba membacanya dulu, kemudian setelah itu kita perbaiki bacaan, setelah itu kita terjemahkan. Baik, saya mau mendengar bacaan dari Bu Mardiyah. Baik, ini udah paling bagus nih ya, yang paling jos. Baik, kita mau coba dua nih, membaca dan menerjemahkan penggunaan bahasa Arab di sini. Baik, syukuran. Silakan Bonita. Ahsan, Gunung. Alhamdulillah sudah bagus semua ini, udah lulus semua ya. Baik. Cuman beberapa hal yang perlu kita garis bawahi, atau mungkin ketika kita mengajar pada anak-anak, atau mungkin anak kita lagi baca ta'awud, kalau perlu diperhatikan dan kalau salah diingatkan. Kesalahan umum pertama tadi kita sebutkan di awal, huruf ain yang tidak ada dalam Al-Quran. Kemudian huruf dzal, kemudian huruf shin. Ya. Saya tinggal dulu. Kadang sama ketika kita sebutkan tadi ya Rabbil alamin, beda makna, beda bacaan, beda. Sehingga bacanya jangan sampai au tapi a'u ainnya a'u zu bagaimana? Betul. A'udzu, ujung lidah digigit. A'udzu. Jangan sampai a'uju. A'udzu, salah. Ya, apalagi a'udzu billah, enggak ada kan? Ya. A'udzu billahi. Oke. Dan tadi sudah bagus, tapi ainnya kadang belum keluar ainnya. Kadang zanya lari. A'udzubillah. Salah. Iya, ahsan. Kemudian minash, huruf shin. Kalau tadi Bu Nita nyebutin sifat, sifat dari shin apa Bu? Mendesis, apa itu? Tafash, tafashi. Tafashi artinya menyebar. Tafashi, husya. Husya itu artinya istilah sekarang itu artinya arti secara dasar artinya menyebar. Tafashi dan husya. Tapi istilah ini untuk penggunaan harian itu diartikan sebagai kentut yang tidak bersuara. Karena nggak ada apa-apa tiba-tiba nyebar kemana-mana kan gitu. Masya Allah. Kayak tiba-tiba udah bikin pingsan semua, kan siapa ini? Makanya namanya fusya. Fusya. Ya. Makanya kalau kamu kentut ya dalam bahasa Arab, anta tafsyu, anta fusya, itu paham. Tapi kalau bersuara, ya itu durat. Memang kayak suaranya durat gitu kan. Durat. Tapi kita ngomongin bukan ngomongin kentut ya, ngomongin huruf shin. Baik. Mungkin belajar kentut kan. Baik. Nah, huruf shin ini menyebar, tapi bukan menyebar kentutnya, tapi menyebar udara yang di mulut. Nah, jadi ketika huruf menyebutkan huruf sh, nah, udaranya harus disebarkan di semua rongga mulut baru dikeluarkan. Kalau enggak gitu nanti salah. Jangan sampai minus salah. Yang pertama nggak monyong, nggak monyong. Jadi huruf hijaiyah itu nggak ada yang dibaca monyong kecuali dalam kondisi dhammah. Huruf shad pun nggak boleh salah. Nggak boleh monyong. So. Kecuali dalam kondisi dhammah.
Semua huruf hijaiyah ketika dhammah baru mau monyong. Bu, tu, ju sampai akhir ya. Lu, mu, nu, wu, hu, uyu sampai. Nah, itu ismam. Itu beda lagi. Itu ismam. Itu cara membaca untuk qiraah sab'ah. Ya. Baik, kita kembali lagi ke sini. Nah, shin jadi dia menyebar. Minash, minash. Nah, kalau ada ayam masuk makan, nah, tapi bukan saya ayamnya, bu, saya udah lisir. Baik, minash syaitonir rajim. Itu cara bacanya. Gimana? Nah, nyebar. Minash. Ya. Baik, warna merah ini perlu diperhatikan karena banyak salah di 3 huruf ini. Antara a, the, sh. Nah, sekarang ketika sudah bisa membaca, kita coba dulu ya. Gunung sekali lagi, coba. A'u. Baik, boleh. Ahsan. Bu Rita. Saya tambahin. Dari Bu Nita. Huruf nanya. Sekali lagi. Nah, yang kedua baru benar. Tadi memang umum. Nunnya kebaca karena siap-siap nyebar udara. Sekarang ini ikut ke bawah. A'udzu billahi minosy. Nah, minosy salah. Tapi pada mina dulu. Minasyaiton. Ayo. Silakan Bu Mardia. Sekali lagi coba. Belum disebar. Minasyaiton. Ahsan, itu bisa. Baik. 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 Kuncinya itu tadi ya, menyebar. Kalau saya ada shot itu, shot juga dari segi makhraj juga beda. Segi makhraj beda, dari segi sifat beda. Kalau ini huruf shin, ini kalau kita lari ke tahsin, nggak apa ya? Huruf shin ini tengah lidahnya dia naik ke atas. Ash, berarti dia akan ketahan ke atas. Ash, terus seperti itu nyebar semua. Kalau shot itu lidahnya ke bawah dan dia mendesis. Tadi sebutan sofir itu mendesis. Contohnya ya, mendesis. Ya, sira, bukan syira, beda. Antara sa dengan sya. Beda ya. Sya huruf shin dan sad. Beda dengan yang sin, makanya biar tidak berubah sin senyum asa. Nah, di Al-Fatihah nanti ada. Jadi cara baca itu di Al-Quran itu ada banyak cara baca. Contohnya, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas pakai si ya, pakai sad. Nah, karena tulisannya memang pakai sad. Ihdinas siratal mustaqim. Tiba-tiba datang orang, cara bacamu salah. Bukan ihdinas tapi ihdinas bacanya senyum. Ihdinas siratal mustaqim. Datang orang 3. Kalian kok
bertengkar ini kenapa? Ini orang ini salah bacanya, kamu yang salah, kamu salah, kenapa? Shot itu tulisannya pakai shot, bacanya ihdinas si. Terus kamu enggak, yang benar ihdinas si. Ya, kemudian datang orang yang ketiga. Kalian semua salah. Yang benar adalah ihdinas siratal mustaqim. Nah, ternyata memang cara bacanya tiga-tiganya benar. Iya, sama kayak orang Indonesia, ini adalah sepeda. Bukan, yang benar sepeda. Nah, tulisannya sama, tapi cara bacanya, logatnya beda. Nah, itu kalau dari ilmu Al-Qur'an dipelajari namanya qiraah, macam-macam qiraah. Gitu. Baik, bacaan ya gitu kan. Ya itu nanti jauh lagi, kita semua ke sini dulu ya. Baik. Ya, jadi banyak di Al-Fatihah saya bikin, nanti Anda share. Anda kemarin bikin, udah lama sih ya, bikin perbandingan cara membaca Al-Quran yang beda-beda. Ada 7 cara membaca, ya, cara membaca Al-Quran, dan semuanya benar kan gitu. Nanti insya Allah nanti Anda share ke Gunung, nanti bisa buat tambahan maklumat gitu kan. Ada Z, si, dan si. Cuma karena kita tadi ngepasin baca ketemu dengan huruf shin, jadi lari ke sana tadi kan. Iya betul, yang sering kita baca itu udah benar. Iya, pakai sad. Ihdinas sirat. Nah, kalau kita memakai yang lain, ini nanti menjadi fitnah. Ya, kalau kita pakai yang lain malah menjadi fitnah. Contohnya, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya kan? Itu riwayat dari lain-lain. Kalau kita belajarnya dari hafs, gitu, dari bacaan-bacaan yang kan, bacaan kayak hadis kan riwayatnya Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain. Baca Al-Quran juga dari kolun, dari kumpul, dari kisai, dari macam-macam. Maka muncullah bacaan banyak seperti itu. Kalau kita satu qiraat tertentu harus konsisten ya. Itu nggak boleh campur-campur. Untuk awam memang sebagaimana bermadhab, ya udah satu saja. Kecuali kalau kita pengen memang kita punya ilmunya dan kita paham ini bacaan ini ada riwayat ini, nggak masalah kita menggunakan ini karena tidak akan bisa. Kecuali ini nggak ada riwayat, pokoknya riwayat dari tebet pokoknya kayak gini kan. Contohnya macam dibunuh sudah. Daripada aja gitu itu berarti nggak boleh ya campur-campur. Iya. Nanti yang sini riwayatnya si A, riwayatnya B, ini C, jadi gaduh-gaduh nanti. Nah, jadi rusak. Makanya ketika kita belajar tahsin itu satu riwayat. Ya, nanti kalau nggak satu riwayat rusak nanti. Wadduhi wal laili idza sajima wal. Salah. Wadduha, ha. Fathah buka mulut enggak. Saya imalah Nah, itu rusak. Iya, riwayat dari Habs. Habs. Gimana? Iya, tapi nggak semuanya, nggak semua, gitu. Baik. Itu India kali ya. Iya. Baik. Nah ini baik. Sekarang setelah kita baca, kita coba sekarang memaknainya dari segi bahasa. Baik. A'udzu. Apa artinya? Aku. Nanti kita belum masuk ya untuk tasrifnya. Tasrif itu perubahan penggunaan kata kerja. Jadi kan di dalam bahasa Arab itu ada kata kerja namanya fi'il, ada juga namanya ism untuk menyebutkan nama, atau untuk menyebutkan huruf yang dia tidak bisa berdiri sendiri kecuali harus nyambung dengan ism atau nyambung dengan fi'il. Nah, untuk ini dalam bahasa Arabnya a'udzu, itu udah penggunaan untuk aku. Ya. Sama usolli berarti aku. Astaghfirullah berarti aku. Apalagi yang lainnya banyak. Nah, nanti ada perubahan kita pelajari nanti
Kalau kita bagaimana? Nanti na'udzu, anta ta'udzu, huwa ya'udzu. Nah, itu nanti. Nah, kita pelajari dulu. Aku berlindung. Bi, dengan. Billah, berarti dengan Allah. Aku berlindung dengan Allah. Atau bisa dimaknai secara bahasa gampangnya, bisa aku berlindung kepada Allah. Min, dari. Jadi kita kenal ini sekarang, mengenal nanti ini mukaddimah untuk materi yang akan datang ya di pelajaran halaman 14 itu ada di buku. Baik. Nanti kita temukan yang namanya bi, kemudian min. Nah, bi, min itu ada di pelajaran yang halaman 14. Baik. Billah berarti dengan. Kalau bi ismillah dengan nama Allah, tapi kita cara bacanya bismillah. Min dari ya. Jadi kalau kita sudah menghafal model seperti ini, huruf-huruf ini, maka nanti akan memudahkan kita memahami Al-Quran. Minasyaiton, dari syaitan. Asyaiton berarti dia pakai alif lam. Tadi apa alif lam itu? Sudah spesifik. Syaitan ini ya. Syaitan yang mana? Nah, pokoknya syaitan. Ar-rajim. Apa artinya ar-rajim? Ya, betul. Rajim yaitu yang terkutuk. Ya. Jangan sampai hilang haknya, hilang titiknya. Ya, tersayang maha penyayang. Nah, ini kalau gara-gara titik ini beda lagi. Nah, dalam bahasa Arab. Nah, betul. Dan dulu di zaman Nabi ataupun di zaman sahabat, di zaman tabi'in itu nggak ada titik. Baca gimana? Iqbal bisa di akbil Iqbal boleh. Bisa ini ini tak. Tapi dulu orang seperti ini bisa membaca. Maka muncullah namanya ulama Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali dia memberikan titik seperti ini. Harokat juga. Nah, ini mungkin saya pernah cerita dulu. Jadi ada utusan yang dapat surat. Jadi contohnya ada ambasador datang ke sebuah negara. Kemudian ambasador ngirimin surat kepada khalifahnya, kepada rajanya. Ya raja, ini ada utusan. Bagaimana? Apakah diterima atau tidak? Maka kala itu raja hanya nulis seperti ini. Yang artinya adalah bil, terimalah, kubul. Ya, kubul artinya terima. Ya, ijab kabul kan, kabul kan terima. Akbil, terimalah dia. Tapi ternyata bukan dibaca akbil, malah dibaca bukan ba, tapi dibacanya tak, uktul, bunuhlah dia. Sehingga supaya tidak keliru, maka diajari namanya kitab nahwu dan sorof. Dan memang dulu itu memang nggak boleh menikah dengan sulit banget ya, dengan orang Arab, karena akan bercampur dan lain. Tapi setelah itu kan sekarang Arab juga sudah nggak ada yang asli Arab, sehingga bahasanya sudah bercampur semua, kan gitu. Nah, pada intinya kita kembali kepada sini, beda titik, beda arti. Dalam Al-Quran juga ditemukan. Ini contoh uktul dan akbil. Ada surat namanya surat An-Nahl. Surat Nahlun. Surat Nahl ya. Apa artinya? Lebah. Tapi kalau saya tambahin titik, Nahl artinya pohon kurma. Hanya gara-gara di titik. Begitu juga dengan Rahim, hilang titiknya bisa beda makna. Baik. Baik.
A'udzu billah aku. Kenapa kalimat aku dari mana tadi? A. A ini menunjukkan aku. Nanti kita belajar kalau kamu gimana? Anta ta. Ta'udzu. Kalau nahnu na'udzu. Tapi itu nanti ya. Nanti kita belum jauh. Tapi karena kita mencoba mempelajari contoh dari ta'awud ini, maka kita pahami a'udzu aku berdiri. Astaghfirullah kalau kita nahnu nastaghfirullah. Usolli nahnu usolli nusolli. Nah, usolli aku sholat. Kalau kita sholat nusol. Baik. Atubu ilaih. Aku bertaubat kepadanya. Kalau kita nahnu natubu ilaih. Baik, itu contohnya. Iya, dhamir. Tapi itu nanti minasyaiton. Siapa syaitan? Dan apa itu syaitan? Nah, sekarang karena disebut syaitan, kita kenalan kenapa kita disuruh berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Siapa syaitan? Ini pernah kita bahas belum? Sudah ya, siapa syaitan? Kita sedikit makna ya, artinya kita belajar membaca, menerjemahkan, dan kita pahami syaitan itu biar kita kenalan. Kenapa syaitan? Baik, kita kenalan dulu. Ada syaitan, ada jin, ada iblis. Nah, ada satu lagi, insan. Iya, betul. Insan udah ya. Oke, nggak ada perdebatan kalau manusia. Sekarang apa bedanya antara syaitan, jin, dan iblis? Iblis itu rajanya syaitan. Syaitan? Syaitan? Yang mana? Yang jin, iblis, atau yang manusia? Nah, kan? Jadi mana nih? Ya. Kalau jin itu makhluk, jin dan manusia itu makhluk. Masya Allah. Baik, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Baik. Syaitan, kita kenalan dulu. Syaitan itu dari kata syaitanun. Ya, syaitanun, syaitona. Dalam bahasa Arab, syaitona itu artinya jauh. Nah, syaitona. Nah, artinya jauh apa? Secara istilah adalah yang jauh dari kebenaran. Yang jauh dari kebenaran. Nah, suatu ketika Umar bin Khattab ini punya unta. Untanya itu kakinya udah pincang. Berarti udah bener, kalau udah pincang jalannya masih bener atau udah salah itu udah jauh. Udah salah. Umar mengatakan jauhkan setan itu dari aku. Padahal ini bukan setan, ini adalah unta. Cuma karena jalannya udah nggak bener, jauh dari kebenaran, maka makna setan di sini adalah karena dia sudah nggak. Nah, sehingga makna setan betul tadi adalah sifat. Sifat bagi siapa? Bagi makhluk yang dia sudah jauh dari kebenaran. Nah, dan ini bisa meliputi jin ataupun manusia. Manusia yang dia udah nggak mau ibadah, yang dia bermaksiat terus, berarti dia syaitan. Maka dalam surat An-Nas itu minal jinnati, dari kelompok jin dan dari kelompok manusia. Karena syaitan itu adalah sifat. Nah, berarti ketika kita berlindung pada Allah dari syaitan, berarti bisa dari golongan manusia, golongan jin, bahkan dari golongan hewan. Dan redaksi yang semisal ta'awud, mungkin pernah dengar ya atau sudah hafal, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dalam hadisnya beliau mengatakan man nazzala manzilan, barang siapa turun di suatu tempat,
Tsumma yaqul a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian membaca doa itu, Nabi mengatakan lam yadurruhu syai' hatta yartahila min dzalikal manzil. Tidak ada sesuatu itu pun apa? Ya jin, dari yaitu syaitan, dari jin, manusia, ataupun hewan yang membahayakan dirinya sampai keluar dari tempat tersebut. Nah, maka ini satu yang penting sekali. Ini dibaca redaksi ini atau redaksi yang tamatin syarri ma khalaq tadi, ya, untuk diri kita, ya. Kalau kita mau pulang contohnya, naik apa? Naik angkot atau naik Gojek, oh ini kan hal baru. Kita nggak tahu di itu ada musibah apa. Kita nggak tahu hal buruk apa dari manusia atau lainnya. Maka kita berlindung pada Allah dengan cara ta'awud atau beristi'adzah. Dan pernah dulu ada seorang anak yang dia tiap hari diajarin sebelum keluar rumah itu ajarin, nak mau keluar rumah baca dulu ta'awud. Kalau engkau hafal a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, hafalkan baca itu. Kalau enggak, baca ini. Dan anak itu benar lagi main, ternyata kepatok ular. Gitu. Dan secara umumnya, kalau patok ular berbisa, maka biasanya akan membahayakan anak tersebut. Tapi atas izin Allah, karena dia sudah berlindung pada Allah, sudah serahkan diri pada Allah dari semua hal yang jauh dari kebenaran, hal yang buruk, ya yang terkutuk tadi, maka orang tersebut, anak tersebut akhirnya masih diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini syaitan, berarti sifat yang jauh dari kebenaran. Kemudian apa itu jin? Tadi sudah disebutkan jin itu sebagaimana manusia. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang apa? Bedanya apa? Ya nampak dan tidak nampak. Dari kata janna ya jinnu jinnun, yang turunannya jinnun, janin, janin kelihatan ya? Nah, kemudian jannah, surga itu dari kata satu jin. Apakah jin itu sama dengan surga? Kan enggak. Tapi dari segi bahasa, jannaya jinnu artinya sesuatu yang tidak nampak. Ini mujarad. Maksudnya mujarad gimana? Oh, asul ya janana. Iya, kalau mujarad itu dalam bahasa Arab artinya dia terbebaskan dari penambahan. Seperti ini, ya ini namanya tambahan. Ya hamzah ini penambahan. Berarti dia tidak mujarad. Insan ini penambahan. Nah, ini mujarad karena semuanya asal, asli. Janana atau janna ya jinnu. Baik. Nah, baik. Kemudian iblis. Iblis itu mana? Ya, sebagaimana manusia, contohnya ini manusia. Di antara manusia itu udah ada yang pojokan itu, namanya paijo. Nah, paijo ini berarti satu makhluk di antara banyak jin. Gitu kan? Dan paijo beserta bukan paijo ya. Ini jin, ada iblis di sana. Namanya iblis ini. Nah, iblis inilah yang dia beserta keturunannya yang dia mendapatkan penangguhan untuk mengganggu manusia yang dia di zaman dulunya yang disebutkan Al-Quran tidak mau menyembah Nabi Adam. Maka iblis ini adalah satu golongan dari jin. Iya. Iya, yang dia dapat penangguhan tidak mati sampai hari kiamat. Jin lain bisa mati. Tapi kan ya itu tentu umurnya kita nggak tahu karena jin gaib ya. Gitu. Ada yang kebakar. Nah, Allah menyatakan dalam surat Al-Mulk, ya. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, walaqad zayyana as-sama'a dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Itu artinya, walaqad zayyana as-sama'a dunya, dan Allah telah menghiasi langit dunia bimasabih dengan lampu-lampu. Artinya bukan lampu, masa lampu di langit kan? Bintang-bintang. Berarti fungsinya bintang disebutkan dalam Al-Mulk itu adalah penghias langit. Bayangkan kalau langit nggak ada apa-apanya, kan? Maka Allah berikan bintang itu sebagai hiasan. Kedua, rujumal lisyayatin, untuk menjadi rajam, pelempar setan. Siapa setan? Setan dari golongan jin. Sehingga dia bisa terbakar dan mati.
Kenapa kok dilempar? Karena dia mencuri berita dari langit. Jadi kalau ada dukun, lagi rame-ramenya paranormal kan, ya bukan paranormal, orang yang abnormal gitu ya. Karena yang datang adalah orang yang abnormal, orang bodoh karena mencari orang yang dianggap baik. Mereka datang ke dukun, akhirnya dukun nggak bisa apa-apa, tapi dia punya jin. Kemudian jin itu mencuri berita dari langit. Hadisnya dikatakan seperti itu. Kemudian bisa jadi dia kembali dengan selamat, bisa jadi dia dilempar oleh bintang dan kebakar mati. Sehingga jin ini bisa mati sebagaimana manusia. Baik, ini makna dari ta'awudz ya. Pertama, bisa membacanya dengan benar. Kedua, bisa mengartikan. Ketiga, bisa dipraktikkan dalam setiap keseharian kita. Berharap mudah-mudahan kita selamat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru ta'awudz ini, belum mencoba Al-Fatihah ini boleh. Masya Allah. Baik. Ada pertanyaan? Sebelum kita masuk yang lain. Baik. Jadi kita belajar itu nggak hanya teori saja ya. Kalau teori tadi kan sudah ya. Dan kita juga mencoba untuk saya makanya kemarin meramu kalau full bahasa Arab kayaknya ibu-ibu ini agak sulit nih kalau harus saingan sama cucunya yang belajar bahasa Arab juga kan gitu. Nah, ya. Dapat opsi yang juga. Ya. Baik. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lain mungkin? Belum ya. Baik. Masih mau buka bukunya lagi? Nah, boleh sambil mereview dikit ya. Boleh ke buku halaman 14. Nah, itu tadi ini sebenarnya kalau dari segi materinya ini campuran. Campuran ini artinya ini kalau kita mau pretelin satu-satu yang dalam kotak ini gabungan dari 3. Ya, kalau pengen secara ilmu formalnya ada 3 disebut di situ ada sesuatu yang menunjukkan tempat, menunjukkan waktu, dan menunjukkan suatu huruf yang menunjukkan apa namanya jar. Tapi nggak apa-apa, jar iya membuat kasrah. Cuman karena ini fokusnya adalah perkenalan awal, maka gini di sini nanti saya tambahin untuk hal yang kurang. Nanti bukan hanya yang di kotak saja. Kalau kotak itu kan hanya kotak ta'ala fi baina wara'a mama. Sedangkan yang kita kenal tadi ada min bi dan yang lainnya. Ya, gimana? Oh, kalau yang pertama itu bersih dari kotoran. Artinya nggak sampai serak di sini. Kalau yang kedua serak. Nah, ciri khas dari huruf h yang tidak ada titiknya, maka dia bersih dari kotoran. Tipis. Tah dan ya tah dan. Kalau tah ada nya, nah asal nggak sampai kelotok bahaya, ya. Itu ciri khas dari huruf kho. Iya. Ya, maka dari sama ini saya katakan tadi di sini antara nahlun artinya adalah lebah, tapi kalau sudah ada titik menjadi nakhlun. Nah, ada kotorannya. Ya, menjadi pohon. Berarti bukan tahta, tapi tahta. Baik, Masya Allah. Mungkin dari Bu Ati ada pertanyaan, Bu Ati? Enggak ada ya? Insya Allah. Ya, ini menunjukkan tempat. Ya, kalau halaman 14 itu menunjukkan tempat. Jadi dzarful makan dalam istilah bahasa Arabnya kondisi yang menunjukkan tempat. Boleh ya, kita coba saja. Bisa ada waktu berapa? Oh, udah 12,10. Cepet banget ya.
Insyaallah. Nggak berasa ya. Tapi apa? Fauqa berarti di atas, tapi tidak nempel biasanya. Contohnya, lampu ini di atas meja. Berarti bahasa Arabnya apa? Bahwa misbah. Al-misbah fauqa al-maktab. Di atas meja, tapi nggak nempel. Kalau buku ini karena di atas meja, ini pakai ala. Ala, ada situ ya. Al-kitabu alal maktabi. Di atas nempel. Wa tahta di bawah. Fi, maksudnya apa? Di dalam. Baina, between, di antara. Kalau wara'a, behind. Amama, front of. Di handap. Insyaallah. Nah, sebagai contoh, apa yang kita tambahin ini untuk nomor pelajaran kelima, al-maktabu apa? Bukan buku apa? Meja. Al-maktabu bahasanya bukan maktabu ya. Oh, enggak mantul, cuma keluar udara saja. Al-mak. Nah, iya. Jadi cara baca ada tiga. Satu yang benar. Pertama saya baca al-maktabu. Mak tertahan. Itu kurang pas. Kedua, mantul al-maktabu. Jadi qaf, terlalu jauh. Tertahan dan keluar udara dikit. Al-maktabu. Sama dengan Allahu akbar. Ya. Al-maktabu fil fasli. Meja di dalam kelas. Kelas. Aduh, bikinnya udah gelas ya, so diminum dulu. Baik. Kemudian as-saburatu wal kursiyyu fil fasli. Fi di dalamnya. Yang sebelah kirinya itu ya. As-saburatu wal kursiyyu fil fasli. Papan tulis dan kursi di dalam kelas. Kemudian yang bawah kanan al-kurrasatu. Kurrasah apa? Buku tulis. Alal maktabi. Di atas meja. Al-maktabu alal ardi. Meja di atas bumi ataupun tanah ya. Hadza maktabun. Hadza maktabun wa dzalika saqfun. Ini meja, itu atap. As-saqfu fawqal maktabi. Meja, ya kan? Atap itu di atas meja tapi tidak nempel. Al-maktabu tahta as-saqfi. Mejanya di bawah atap. Al-ardu, buminya tahta as-saqfi. Tahta as-saqfi. Ada. Al-ardu wal maktabu wal maq'adu, bangku, was-saburatu tahta as-saqfi, di bawah atap. Aina bunum al-kursi, al-maq'adi boleh. Baik. Aina as-saburatu. As-saburatu alal kursi. Jadi setelah fauqa tahta ala ini kalimat setelahnya harus kasrah ya. Harus kasrah.
fil fasli wa ru'al maktabi 'alal baiti di semua. Baik. Baik. Aina al-kitabu. Mana? Nah, ini ya. Aina al-kitabu. Al-kitabu 'alal maktabi. Aina al-qalamu. Al-qalamu 'alal kitabi. Aina Ummu Mardiyah 'alal ardi. Nah, bukan fil ardi Bu ya. Enggak, saya di rumah waktu ngajar santriwati belajar juga. Anda fil ardi loh. Kamu ngapain di ardi? Dia bingung, caranya apa gitu. Itu fil ardi ala ardi loh. Iya ala ardi kan. Oh, mau segera fil ardi kan gitu. Masya Allah. Baik. Ainal misbahu. Ini misbah lampu. Fokus sapi, berarti di atas sapi. Alal fawqal maktabi. Insyaallah. Alhamdulillah. Ainal maktabu. Oke, sekarang pertanyaan lain. Halil qalamu tahtal kitabi? Ya, bagus. Halil qalamu tahtal kitabi? La. 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 Al-qalamu 'alal kitabi. Oh, sama aja. Sama. Kalau di atasnya saja sekarang beda-beda ya. Baik, gampang nih Pak ya. Nanti kita akan ketemu yang semisal ini nanti di Al-Quran banyak. Dan ini baru beberapa saja. Nanti kita tambahin lagi tentang penggunaan bi, min, ila. Masya Allah. Iya, bahasa Arabnya kan dipakai tiap hari ngaji Al-Quran. Ya. Masya Allah. Sampai di surga insya Allah pakai. Baik, alhamdulillah. Karena lagi-lagi waktu sudah masuk zuhur, saya juga undur diri. Kalau untuk pekan depan bagaimana, Bu? Nah, pekan depan kita tutup dulu. Oh ya, tutup ya. Kita tutup dulu ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا في الدين والدنيا حتى الاخره ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم انك قد استودعنا بما علمتنا فردده الينا عند حاجاتنا اليه ولا تنسنا عنه يا رب العالمين. أذن الله واياكم اجمعين.